Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Selain disukai semua kalangan, tempe memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Pernahkah Anda mendengar tempe premium? Wah, apa bedanya ya dengan tempe yang biasa kita konsumsi? Tempe ini disebut premium karena lebih istimewa dan bermutu karena mengandung beta-glukan. Beta-glukan sendiri mengandung antioksidan tinggi, bermanfaat baik bagi kesehatan karena dapat meningkatkan imunitas sistem kekebalan tubuh, terutama di tengah pandemi saat ini. Selain itu, beta-glukan juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, mengendalikan kadar gula darah, serta mengurangi resiko kanker. Adalah Dr. Samsul Rizal yang telah menciptakan tempe premium atau tempe yang mengandung beta-glukan ini. Ia menambahkan Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi tempe. Selanjutnya akan terjadi pertumbuhan mikroba kandungan beta-glukan, sehingga tempe ini lebih bermutu dari tempe yang biasa kita konsumsi. Dr. Samsul Rizal melakukan penelitian ini selama 6 tahun. Menurutnya, pengembangan potensi tempe sebagai pangan yang mengandung senyawa beta-glukan perlu dilakukan untuk mendapatkan produk tempe yang memiliki manfaat lebih baik bagi kesehatan, khususnya pada sifat-sifat fungsionalnya dibandingkan dengan tempe pada umumnya. Saya mengembangkan potensi tempe sebagai pangan yang mengandung beta-glukan tinggi sehingga memiliki sifat-sifat fungsional yang lebih baik dibandingkan dengan tempe pada umumnya. Selama ini tempe diproduksi dengan bahan baku kedelai dengan melibatkan papan Hydrophobus. Penelitian menunjukkan bahwa pada fermentasi tempe juga ditemukan bakteri dan mikroba yang lain, terutama kambil. Dan pada kesempatan ini saya secara sengaja menambahkan Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi tempe. Kenapa Saccharomyces cerevisiae? Karena kambil ini tergolong sebagai mikroba yang aman untuk konsumsi dan dikenal sebagai produsen beta-glukan. Beta-glukan ini merupakan senyawa polisakarida yang sudah diproduksi secara komersial karena memiliki kemampuan sebagai antioksidan, antimikroba dan menurunkan kolesterol serta meningkatkan daya tahan tubuh. Pada penelitian yang saya lakukan, beberapa perlakuan saya lakukan dalam rangka meningkatkan kandungan beta-glukan sehingga tempe yang diberikan memiliki kandungan beta-glukan tinggi. Dengan kandungan beta-glukan tinggi diharapkan mampu atau berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, kemudian karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan tempe pada umumnya. Adapun rumusan permasalahan yang menjadi pertanyaan ketika di dalam penelitian saya adalah bagaimana upaya untuk mendapatkan tempe dengan kandungan beta-glukan yang tinggi tersebut. Kami diisi dengan beberapa pertanyaan sebagaimana tertera pada slide. Nah, kemudian tujuan umum dari penelitian yang saya lakukan adalah ada 5. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi sumber energi terhadap pertumbuhan kambil, papan, dan pembentukan beta-glukan. Kemudian mengetahui jenis mikroorganisme yang paling berperan dalam pembentukan beta-glukan, aktivitas seperti antioksidan dan daya hambat tempe terhadap E. coli. Kemudian mengetahui pola perkembangan mikroba selama proses fermentasi, mengetahui karakteristik kimia dan organoleptik tempe dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae, lalu mengetahui apakah tempe yang ditambah dengan Saccharomyces cerevisiae memiliki beta-glukan yang sama dengan beta-glukan standar. Untuk menjawab itu, saya lakukan penelitian dalam 3 tahap sebagai berikut. Pada penelitian tahap 1, tujuannya adalah mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi sumber energi untuk meningkatkan pertumbuhan kambil dan kambil serta pembentukan beta-glukan pada tempe. Pada penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan metode campuran Hydrophobus dan Saccharomyces cerevisiae dengan sumber energi berupa terigu dan tapioka dengan konsentrasi 0 sampai 15%. Setelah jadi tempe kemudian diamati terhadap jumlah kambil, jumlah papan dan kadar beta-glukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber energi dan konsentrasi sumber energi memiliki pengaruh terhadap jumlah papan dan jumlah kambil dengan pola yang sama, di mana sumber energi berupa tapioka itu mampu menghasilkan
jumlah kapang dan jumlah kamir yang lebih besar pada tempe dibandingkan dengan terigu. Kemudian konsentrasi sampai 10% merupakan konsentrasi yang terbaik ya, untuk kedua sumber energi terhadap jumlah kapang dan jumlah kamir. Pola ini juga sama dengan pembentukan beta-glukan, di mana pada pembentukan beta-glukan tempe yang diberi penambahan tapioka memiliki kandungan beta-glukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan terigu. Kemudian konsentrasi 10% dari sumber energi juga menghasilkan beta-glukan yang paling tinggi. Polanya sama dengan jumlah kapang dan jumlah kamir. Ada interaksi antara jumlah sumber energi, jenis sumber energi dengan konsentrasi sumber energi, khusus pada penambahan pengamatan beta-glukan. Oleh karena itu saya bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi 10% dari tapioka menghasilkan beta-glukan yang paling tinggi dibandingkan dengan konsentrasi dari sumber energi yang lain. Karena itu saya menyimpulkan dari penelitian pertama ini bahwa jenis dan konsentrasi sumber energi berpengaruh nyata terhadap peningkatan pertumbuhan kamir, kapang, kandungan beta-glukan, dan turunan pH, tetapi interaksi antara keduanya hanya berpengaruh nyata terhadap kandungan beta-glukan. Tapioka menghasilkan jumlah kapang, kamir, dan beta-glukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan terigu pada tempe. Kemudian tapioka 10% menghasilkan kandungan beta-glukan tempe yang tertinggi, yaitu 0,71%. Selanjutnya saya lakukan berikutnya dengan penelitian tahap 2. Di tahap 2 ini saya sengaja tidak menambahkan sumber energi untuk mengetahui apakah masih memiliki kandungan beta-glukan yang tinggi. Tujuannya mengetahui pengaruh jenis inokulum dan lama fermentasi terhadap pertumbuhan kapang, kamir, dan bakteri, pembentukan beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan daya hambat terhadap bakteri. Dalam hal ini saya perlakukan dengan 4 jenis inokulum, yaitu ragi komersial terapima yang biasa digunakan oleh pengganti tempe, kemudian inokulum tunggal Saccharomyces cerevisiae, inokulum tunggal Diplophus oligoscorus, dan inokulum campuran Saccharomyces cerevisiae dan Diplophus oligoscorus. Difermentasi selama 40 jam dan diamati setiap 8 jam. Pengamatan terhadap jumlah kapang, kamir, bakteri, kadar beta-glukan, aktivitas antioksidan, dan antimikroba atau daya hambat terhadap mikroba. Hasil penelitian tersebut ia presentasikan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Unila dengan judul disertasi Efek Penambahan Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi terhadap pertumbuhan mikroba kandungan B-glukan dan mutu tempe pada Kamis kemarin di gedung aula setempat. Sidang dipimpin oleh Wakil Rektor 4 Profesor Insinyur Suharso, menghadirkan penguji eksternal dari IPB University, Profesor Dr. Winiati P. Rahayu melalui sambungan Zoom meeting. Saccharomyces cerevisiae ini adalah salah satu jenis mikroba yang masuk golongan kamir. Mikroba itu kan secara umum kan ada 3 ya, kalau dalam kaitannya dengan makanan, yaitu ada bakteri, ada kapang, ada kamir. Nah, kamir ini sebetulnya secara umum masyarakat tahu kamir itu untuk buat roti. Kalau orang ini kan yang jual di pasar kan, kalau saya sebut merek kan Fermipan ya, salah satunya itu bisa juga digunakan untuk membuat tempe ternyata gitu. Jadi kelebihan tempe yang sudah diproduksi dengan penambahan kamir berupa Saccharomyces cerevisiae ini adalah tempe ini mengandung beta-glukan. Sementara tempe biasa juga mengandung beta-glukan tapi sangat kecil gitu. Nah, adanya beta-glukan dalam tempe ini diharapkan sesuai dengan kelebihan dari beta-glukan itu sendiri, yaitu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya, aktivitas antioksidan juga, antimikroba juga. Maka tempe yang ditambah Saccharomyces cerevisiae ini harapannya lebih baik dari sisi aktivitas antioksidan, antimikroba dibandingkan dengan tempe biasa. Dan yang penting itu tadi, dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Hasil penelitian Dr. Samsul Rizal menunjukkan bahwa mutu tempe lebih istimewa mengandung beta-glukan yang sangat baik untuk kesehatan. Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jenis mikroba yang masuk dalam golongan kamir atau biasa disebut ragi. Bahan kamir atau ragi sangat mudah didapatkan serta mudah diaplikasikan oleh pengrajin tempe. Ya jelas aplikatif karena produk yang kita produksi juga kan produk yang memasuk
masyarakat indigenes itu kebanggaan kita lah. Jangan sampai tempe ini malah dipromosikan orang luar. Walaupun sekarang udah dipromosikan di Eropa, di Jepang, ya. Tapi ini satu sisi yang membanggakan ini adalah adanya kandungan beta glukan, ya kan? Selama ini yang diekspos itu di tempe itu dibanggakan adanya vitamin B12. Jadi tambah lagi satu ada beta glukan. Tapi beta glukan itu tidak serta-merta dalam jumlah yang optimal tinggi kalau tidak ditambah dengan Saccharomyces cerevisiae sebagai kamir tadi. Nah, jadi temuan baru ini adalah adanya tambahan kamir. Biasanya kan kalau tempe dibuat dari kapang, rhizopus. Ini tambah kamir sehingga meningkatkan kandungan beta glukan. Nah, beta glukan ini sifat fungsionalnya banyak. Ya, salah satu antibakteri tadi, kemudian untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi akan tercipta tempe yang bermutu dan berkualitas tinggi dengan tambahan Saccharomyces ini, Pak. Tadi sempat disindir kan, bagaimana ada nggak peluang tempe ini menjadi bahan premium? Kayak beras aja, beras premium kan? Beras kan harganya sebenarnya sekian, bisa ditingkatkan dengan cara lebih bersih, dikemas kemasan kecil di swalayan. Nah, ini tempe ini bisa premium. Telur omega. Nah, ini tempe beta glukan. Tinggal dipromosikan. Tadi Pak Dekan juga menyatakan suatu home industry atau sejenis bisnis dia bilang tadi, sentra bisnis, sentra produksi itu, atau gimana nanti ke depannya. Jadi makanya pertanyaan saya terakhir diarahkan ke prospek apa potensi. Nah, Dr. Samsul tadi menyatakan bahwa ini prospek. Gitu ya. Ini alhamdulillah Fakultas Pertanian sudah menghasilkan doktor yang ke-13, yaitu Bapak Dr. Samsul Rijal, dan topiknya, disertasinya adalah tentang tempe. Nah, ini sangat luar biasa. Tempe yang selama ini kita makan sehari-hari, tetapi ternyata memiliki keunggulan-keunggulan. Di antaranya adalah tempe itu memiliki antioksidan, kemudian memiliki beta-glukan, bahwa dengan adanya beta-glukan yang dihasilkan oleh tempe ini ternyata bisa meningkatkan imunitas yang dimiliki oleh tubuh kita, apalagi terkait dengan COVID-19. Dengan banyak makan tempe, ternyata ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan hasil penelitian Pak Samsul, maka tempe ini bisa benar-benar dipahami oleh masyarakat dan oleh kita semua. Bayangkan satu tempe dengan berat 10 gram itu mampu atau setara dengan beberapa bahan untuk kita meningkatkan imunitas yang dihasilkan. Nah, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini tempe yang kita anggap makanan yang biasa-biasa saja akan menjadi makanan yang sangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Unila berharap dengan lahirnya Doktor Ilmu Pertanian ke-13 dapat memberikan kontribusi berarti kepada masyarakat, juga kepada Provinsi Lampung. Selain itu, Wakil Rektor 4 Unila, Profesor Dr. Suharso mengingatkan agar para dokter di Unila dapat mengemban tanggung jawab ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa. Terima kasih, jadi selamat kepada Dr. Samsul Rijal selaku doktor baru di lingkungan Lampung, dan beliau juga kita ketahui bahwa merupakan dosen di THP, Teknologi Hasil Pertanian di Lampung. Dan harapan kita bahwa dengan lahirnya seorang dokter ini itu akan lebih meningkatkan kinerja dari jurusan THP untuk lebih produktif lagi. Seperti saya nyatakan tadi dalam sambutan bahwa dokter ini bukan akhir dari segala-segalanya, tapi titik awal. Jadi dia merupakan titik awal untuk lebih berprestasi, untuk bekerja secara profesional, menghasilkan karya-karya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
Nah ini yang dituntut. Nah, selama ini kan orang suka lupa. Kalau sudah dokter, sudah santai, sudah bebas pikir dia. Nggak seperti itu ternyata. Dokter itulah titik awal untuk lebih prestasi. Nah dengan demikian, dengan bertambahnya dokter juga akan mengangkat kinerja Universitas Lampung. Kalau masih master itu dari sisi pemeringkatan juga nggak dihitung. Tapi kalau dokter itu sudah bisa dihitung. Sudah bisa untuk mengajukan akreditasi internasional. Tim Liputan melaporkan.